debat itu tidak boleh di Indonesia? Boleh, debat politik aja boleh, apalagi debat ilmu, kan begitu. Ya. Debat politik aja boleh, bahkan di live kan di TV One, apalagi cuma debat ilmu. Karena kalau ilmu itu pasti bisa dikejar, siapa yang benar pasti ketemu. Siapa yang benar pasti ketemu. Contoh, ada orang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah dolalah, tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat, Imam Mazhab 4 tidak pernah melakukan. Nah, itu biasanya ada kalangan seperti itu, Pak. Bid'ah semuanya haram, syirik, begitu ada. Itu kalau dilihat di kitab aslinya memang iya, Pak. Ada kitab namanya Fathul Majid, karya orang-orang ini yang nggak mau sama Maulid ini ya. Beliau mengatakan bahwa Maulid Nabi itu nau'un minal ibadah lin Nabi. Termasuk kita itu beribadah menyembah Nabi Muhammad. Makanya mereka mengkafirkan. Orang yang paling nggak butuh kepada orang alim itu tetangganya gitu loh. Coba pikir-pikir ya. Pondok-pondok pesantren besar ya, rata-rata itu justru tetangganya biasa-biasa saja gitu. Yang ngundang itu orang-orang jauh semua. Kalau dipikir-pikir betul. Tapi bagi seorang ulama, justru yang akan menjadi cobaan beliau di akhirat tetangganya. Ya. Beliau mengajari orang jauh-jauh padahal tetangganya banyak yang nggak bisa sholat. Hayatus Soffah alumni Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah mengadakan lomba presentasi debat akidah nasional, diikuti puluhan pesantren. Alhamdulillah juara juga, alhamdulillah. Jadi lomba seperti itu seru. Saya dulu nyari uangnya gitu. Kenapa? Karena kalau di pondok itu, kalau kiriman dari orang tua biasanya Pak ya, biasanya cuma dapat 500.000 per bulan. Kalau menang juara kan dapat banyak. Biasanya dulu gitu. Tapi tidak bilang-bilang sama orang tua dulu. Karena kalau bilang-bilang nggak mungkin dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami ta'zimi pengasuh Majelis Sholawat Al-Muzani, Abuya Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi yang sangat kami hormati. Tak lupa pula kepada para habaib yang hadir pada acara yang insya Allah penuh barokah ini. Wa nakhussu bidzikr Al-Habib Abu Bakar As-Seqaf dan Habib Saleh Al-Idrus. Dan tak lupa pula kepada mualliful kitab yang barusan telah dihadiahkan kepada kami, Masya Allah, Kiai Asif Zaini Arif. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari beliau-beliau semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati pula seluruh aparatur pemerintah yang hadir pada acara malam ini, yang ikut meramaikan, ikut bersumbangsih, dan seluruh panitia dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah semoga kita bukan hanya berkumpul di sini saudara, kita juga bisa berkumpul nanti di akhirat di jannah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir di sini diberikan amanah oleh Abuya untuk menyampaikan sedikit beberapa pesan yang pernah disampaikan oleh para ulama terkait tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya barusan Abuya sempat berbicara kepada Al-Fakir bahwa beliau sering mengumpulkan majelis untuk hanya acara makan-makan. Masya Allah, perlu diketahui saudara, memberi makan kepada umat Islam itu pahalanya sangat besar sekali. Ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ketika beliau sampai ke Madinah. Apa ceramah Rasulullah ketika pertama kali beliau sampai ke Madinah? Ayyuhan nas, kata beliau, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan senanglah kalian memberi makan, wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan solatlah kalian ketika orang-orang sedang tidur. Ceramah Rasulullah pertama kali ketika beliau sampai ke Madinah,
senang memberi makan. Orang yang senang memberi makan kepada sesama umat Islam, tanda hatinya lembut. Syaka rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbih. Suatu saat ada seorang laki-laki yang hatinya keras datang kepada Nabi. Nabi, hati saya ini keras. Kalau mendengarkan ceramah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa saran dari engkau wahai Nabi? Apa kata Rasulullah? At'imil miskin. Kamu yang senang bersedekah kepada fakir miskin. Wamsah ra'sal yatim. Dan berbuat baik kepada anak yatim. Berarti berdasarkan hadis ini, senang memberi makan itu tanda hati orang itu lembut. Dan tanda orang hajinya itu mabrur. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'u Ulumiddin bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berpesan, suatu saat di akhir zaman akan banyak orang yang mudah berhaji. Mudah, dikasih rezeki banyak oleh Allah. Mudah berhaji, tapi pulang gak dapat pahala. Pulang gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia membiarkan tetangganya kelaparan. Orang haji berkali-kali, tapi saudaranya, tetangganya kelaparan, dia biarkan. Hajinya tidak mabrur, saudara. Itu disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Makanya ketika sahabat bertanya, wa ma birrul haji ya Rasulullah, tanda haji yang mabrur itu bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, apa? Tibul kalam, ucapannya semakin baik, wa it'amut to'am, dan senang memberi makan kepada orang muslim, orang-orang fakir miskin dan lain sebagainya. Berarti kalau ada orang datang haji, ucapannya kok semakin rajin bergibah, bergosip tetangga, tanda hajinya tidak mabrur. Karena dua tandanya kata Rasulullah. Satu, ucapannya semakin baik. Dua, senang bersedekah. Itu tanda hajinya orang itu mabrur. Begitu. Dan Masya Allah barusan kita menyaksikan lomba-lomba yang dilaksanakan di Tasikmalaya dan santri-santri yang mendapatkan juara. Al-Fakir jadi ingat dulu waktu ada di pesantren. Semoga santri-santri barusan yang mendapatkan juara bisa terus sampai tingkat nasional. Amin. Dulu Al-Fakir sedikit cerita pernah juga senang ikut lomba itu dulu bukan karena ingin jadi orang alim, bukan, senang dapat hadiahnya. Itu intinya. Dulu gitu. Mungkin sekarang apa yang mereka rasakan seperti itu awalnya, gak apa-apa, untuk semangat. Thalabul ilmi, begitu, semangat. Dulu pernah di Tangerang mengadakan lomba fikih 4 mazhab. Al-Fakir ikut utusan Probolinggo, alhamdulillah nasional juara. Alhamdulillah. Pernah juga di Salatiga YIN lomba tafsir Jalalain, alhamdulillah nasional juara juga. Hayatus Soffah alumni Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah mengadakan lomba presentasi debat akidah nasional, diikuti puluhan pesantren. Alhamdulillah juara juga, alhamdulillah. Jadi lomba seperti itu seru. Saya dulu nyari uangnya gitu. Kenapa? Karena kalau di pondok itu, kalau kiriman dari orang tua biasanya Pak ya, biasanya cuma dapat 500.000 per bulan. Kalau menang juara kan dapat banyak. Biasanya dulu gitu. Tapi tidak bilang-bilang sama orang tua dulu. Karena kalau bilang-bilang nggak mungkin dikirim. Nah itu anu ya, dengan berbahaya, jangan ditiru. Ya. Dulu seperti itu, cuma ya seneng-seneng aja gitu. Makanya kalau ingat Alfiyah, Masya Allah dulu. Alfiyah itu salah satu cara ya agar kita cepat ingat itu begini. Satu kata itu kita harus bisa menyebutkan berapa nazam. Begitu. Alhamdulillah. Mubtada zaidun wa adhirul khobar in qulta zaidun adhiru man itadar. Hukumnya rafa wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khobarin bil mubtada. Termasuk isi ma'rifat wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa diwahin dawab wal jumlah wal ma'rif. Ada alnya al harfu ta'rifin awila mufaqat fanamatun wa raftakul fihi nama. Terus alhamdulillah itu bisa Al-Fakir sebutkan sampai 30 nazam. Nah, caranya seperti itu. Nah, itu biar semangat. Masya Allah. Semoga santri barusan ini yang mendapatkan juara bisa sampai nasional bahkan internasional. Amin amin Allahumma amin.
mengenai hikmah Maulid Nabi. Kalau ditanyakan apa hikmah Maulid Nabi, ya banyak. Banyak. Rasulullah itu. Nah, ini kan Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah. Jadi kita ini sedang ingin mengenalkan siapa sih Nabi. Mungkin ya, bayangkan kita 20-30 tahun jadi orang Islam, jangankan mengenal Rasulullah, mungkin nama istrinya saja kita tidak hafal. Rasulullah istrinya siapa saja itu kita mungkin tidak hafal gitu loh. Nah, ini kan Islam cap kaki tiga ini. Berapa tahun jadi orang Islam, putri Rasulullah gak tahu. Istri Rasulullah udah hafal, katanya cinta. Bayangkan, orang yang cinta itu jangankan istrinya, Pak. Sandalnya dia hafal biasanya. Begitu. Apalagi sedang jatuh cinta, Pak. Pasti. Ya. Makanya ada istilah itu, jangan minum Fanta kalau tidak haus, gak usah main cinta kalau gak serius. Ya kan seperti itu ya, konsepnya begitu. Kalau memang cinta, sampai paham sejauh mana sih kepada Rasulullah begitu. Kalau nama istrinya, nama putrinya, kemudian nama anak-anak beliau, siapa yang disebut dengan Ahlul Bait, siapa yang harus kita hormati sebagai Ahlul Bait, kita tidak paham, apalah arti cinta, kan begitu. Percuma, cuma cinta gitu aja. Tapi ditanyakan Rasulullah itu dulu ketika beliau kelaparan 3 hari, apa yang beliau lakukan, kita tidak tahu. Nah, berarti kita itu cuma hanya sekedar lisan saja mengucapkan cinta, tidak ada buktinya, kan begitu. Makanya adanya acara seperti ini, sekiranya kita pulang dari acara seperti ini, kita ada bukti. Ya. Yang dulunya tidak pernah baca sholawat, pulang dari acara seperti ini membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, meskipun cuma 5 kali. Rasulullah itu pernah bersabda, orang yang paling bakhil itu, ketika disebutkan nama beliau, dia tidak menjawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyron. Hafal kan? Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Tapi gak ada yang melakukan. Kenapa? Terlalu sibuk. Ya. Kadang sibuk dengan dunia. Mohon maaf. Rasulullah pernah berpesan begini, Pak. Inilah akhsya alaikum antusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian akan syirik berjamaah setelah aku mati. Tidak khawatir. Rasulullah sudah yakin umat Islam sampai akhir zaman akan semakin banyak, Bapak. Tapi apa kata Rasulullah? Walakin asya alaikumud dunya antanafasu fiha fataktatilu. Yang aku takutkan ke kalian itu, wahai umat Islam, dunia. Kamu berlomba-lomba mencarinya sampai saling membunuh. Rasulullah itu sudah bilang, inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Semakin hari umat Islam akan semakin banyak. Kalau ada orang yang statementnya ngawur, pasti akan ada amar ma'ruf nahi mungkar dari para ulama, dari para umat Rasulullah. Tetapi yang ditakutkan Rasulullah apa? Dunia. Dari itu kalian akan saling bertengkar, saling mencaci, saling melaknat, mencari jabatan dan lain sebagainya. Kadang ada orang ingin diakui sebagai Habib, ya, mencari nasab yang Habib. Yang Habib kemarin kan sempat ramai di Banten kan? Debat habaib itu kan, ada yang mengatakan habaib bukan keturunan Rasulullah. Dulu Pak, 2016 waktu Al-Fakir masih menjadi santri pondok pesantren Sidogiri, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh itu, dulu Al-Fakir sudah pernah menulis keagungan kerabat dan sahabat Nabi. 2016 dulu, 200 halaman. Itu Al-Fakir menulisnya lebih menggunakan 30 kitab tafsir. Nah, saya sempat ingat kalau ini akan viral suatu saat gitu. Akan viral gitu. Dan ternyata sekarang di saat nasab para habaib sudah mulai diragukan. Bayangkan, nasab habaib sudah mulai diragukan. Ini bahaya. Kenapa? Karena dzurriyyah Rasulullah itu paku dunia, teman-teman. Ingat ya, Rasulullah itu pernah bersabda, khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Pesan Rasulullah, hadis sahih. Saya tidak pakai dhaif sekarang. Saya pakai hadis sahih terus gitu. Karena kalau dhaif nanti di luar, hadisnya dhaif. Kadang begitu, Pak. Acara Maulid Nabi yang dipakai hadis dhaif, akhirnya di luar digibahin. Sekarang saya pakai hadis sahih terus ini ya. Jadi kalau di luar ada yang bilang ini hadis dhaif, itu berarti bohong gitu. Nah,
Kemudian Rasulullah itu Pak, sebelum lahir itu sudah bermanfaat. Bayangkan, Nabi Adam alaihi salam disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini, ya, Imam Al-Hakim An-Naisaburi, ketika Nabi Adam meminta maaf atas kekhilafan ya, bukan kesalahan loh. Nanti takut digoreng. Dikira saya mengatakan Nabi Adam pernah berdosa nanti. Atas kekhilafan Nabi Adam, beliau meminta ampun kepada Allah dengan menyebutkan bihaqi Muhammad, atas keagungan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum lahir, belum diciptakan. Gara-gara menyebutkan nama Nabi Muhammad, Allah mengampuni, memaafkan Nabi Adam. Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur Maisarah dan lain sebagainya. Nah, belum lahir Pak. Ketika lahir, baru lahir, siapa yang merasakan manfaatnya? Sayyidah Halimah yang menyusui Rasulullah. Gara-gara menyusui Rasulullah, gara-gara dia menjadikan anak ya seperti anak sendiri. Rasulullah itu sudah dianggap anak sendiri Pak. Akhirnya rezeki Sayyidah Halimah itu mengalir deras. Baru lahir loh Rasulullah, belum jadi nabi Pak. Belum jadi nabi. Hadis sahih ini Pak. Hadis sahih. Ketika nabi besar, apalagi ya. Pernah suatu saat ada sahabat namanya Bashir bin Aqrabah. Namanya dulu bukan Bashir, Bahir. Bashir bin Aqrabah itu punya sedikit kekakuan kalau ngomong. Kalau ngomong itu gak lancar gitu. Diludahi oleh Rasulullah Pak. Diludahi, hadis sahih. Langsung ketika itu fasih lafadznya. Ya. Kalau diludahi saya langsung bisu Pak. Beda ya. Kalau Rasulullah fasih gitu. Beda. Gitu. Kalau jenengan jangan nyoba-nyoba seperti ini. Ini adegan berbahaya nih Pak ya. Khusus Nabi ini ya. Gitu. Jangan. Nanti kedatangan pesulap merah jenengan dikira sulapan nanti gitu. Ya. Ini Rasulullah. Awalnya Bahir menjadi Bashir. Namaku Bahir ya Rasulullah. La anta Bashir. Kamu ini Bashir bin Aqrabah. Langsung sembuh dari kekakuannya. Itu Rasulullah. Suatu saat Rasulullah itu ceramah Pak. Ada sahabat dari jarak jauh meminta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan tempat kami sedang paceklik jarang hujan. Karena Rasulullah waktu ceramah, beliau memotong pembicaraan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sempat tidak enak kepada beliau. Ya, tidak enak. Didoakan oleh Rasulullah. Akhirnya hujannya terlalu deras Pak. Dapat 1 minggu balik lagi, ya Rasulullah terlalu deras, rusak semua rumah saya gitu. Allahumma hawalaina wala alaina. Akhirnya Rasulullah diberhentikan oleh beliau. Berhenti Pak Rasulullah. Gitu loh. Orang yang kafir hampir membunuh Rasulullah siapa? Sayyidina Umar. Itu sudah jelas. Beliau ingin membunuh Rasulullah. Gitu loh. Makanya di dalam sholawat nariyah kan ada begini, wa husnul khawatim. Ya, di akhir itu ya, wa husnul khawatim. Gara-gara Rasulullah orang itu bisa husnul khotimah. Gara-gara Rasulullah orang itu bisa husnul khotimah. Contohnya siapa? Sayyidina Umar. Ketika Rasulullah mendoakan Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah Islam di antara dua laki-laki, antara Abu Jahal atau Sayyidina Umar. Yang awalnya seharusnya beliau itu ahli neraka, didoakan Rasulullah menjadi husnul khotimah. Ketika Rasulullah wafat Pak, apakah masih bermanfaat? Banyak. Sahabat Bilal datang ke makam Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah inna ummatakum qad halak. Ya Rasulullah umatmu rusak sekarang, gak ada hujan. Kemudian ada salah satu sahabat bermimpi Rasulullah agar atap makam Rasulullah itu dilubangi agar kelihatan langit Pak. Dilakukan langsung turun hujan. Sudah wafat beliau Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum lahir, masih kecil, jadi nabi, sampai wafat bermanfaat kepada umatnya. Itu Rasulullah Pak. Kita harus kenal kepada junjungan kita. Jangan mengartiskan orang yang bukan artis kita dunia akhirat Pak. Contoh, ini
Tidak sepakat tidak apa-apa sebenarnya. Antum boleh nggak sepakat. Pemain bola contohnya. Hafal kan pemain bola kan ya. Dari Neymar, Messi, wala alihi ma washabihi majma'in itu. Semuanya itu ya. Itu hafal kan Pak ya. Bahkan antum rela gak tidur untuk menonton itu loh. Saya itu heran kadang loh. Antum ini mengartiskan orang yang bukan artisnya gitu loh. Padahal yang ingat kepada kita itu Rasulullah loh. Yang nanti di akhirat yang mengatakan inna syafa'ati lil kabair li ummati. Syafaatku untuk para pendosa besar dari kalangan umatku. Siapa? Cristiano Ronaldo lah bilang gitu. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Itu mendelep nanti itu. Kalau gak masuk Islam. Gitu. Artis kita itu Rasulullah. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Imam Malik. Itu artiskan. Agar Anda dianggap sebagai muridnya nanti di hari kiamat. Kalau kita mengartiskan orang yang salah Pak. Makanya kan innamal mar'u yuhsyaru ma'aman ahab kan begitu ya. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang nanti dia cintai. Gitu loh. Kita itu cinta siapa sekarang? Apakah cinta artis atau cinta pemain bola? Itu buktikan sekarang. Agar suatu saat, oh orang ini sering membaca sirahku, ceritaku. Oh orang ini hafal nama-nama istriku. Oh orang ini hafal sirah para orang-orang yang menjadi pewaris para nabi, para ulama. Nah, nanti di akhirat kita tenang Pak. Kita ini, jujur Pak ya, kalau mau dianggap ibadah kita, sholat, adakah sholat kita yang khusyuk Pak? Dari awal sampai akhir? Gak ada. Kita punya keistiqomahan apa? Pikiran Pak? Gak ada. Sedekah kita sudah seberapa sih Pak? Gak seberapa. Apa yang kita andalkan? Ayo. Orang hafal Quran ya, bisa mengangkat sebagian keluarganya ke surga. Tapi orang alim Pak bisa sampai 70 keluarga Pak. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan loh Pak, kalau ulama bukan kekasih Rasulullah kalau ulama bukan kekasih Allah, bukan waliyun min auliyaillah, berarti Allah tidak punya wali, kata Imam Syafi'i. Ya. Kalau kita cinta sama ulama, orang-orang yang tholabul ilmi, para santri ya, kemudian para ulama, orang alim, mungkin suatu saat kita kan sudah gak potongan Pak ya, gak potongan ahli surga kita ini sudah 24 jam. Ayo kita kalau mikir-mikir 24 jam berapa menit kita ingat sama Allah. Di sholat saja kita ada ingat loh sama Allah, apalagi di luar sholat. Yang kita andalkan apa kalau tidak mendekat kepada orang-orang soleh. Makanya Tombo Ati Limo perkara ini itu kan yang mengarang namanya Al-Imam Ibrahim Al-Khawas. Ya, beliau itu kan tawakalnya kepada Allah, Masya Allah. Tawakalnya kepada Allah itu Masya Allah. Sehingga ketika beliau yang ngarang Tombo Ati Lima perkara ini, pernah suatu saat datang ke Mekah. Jaraknya jauh sekali Pak, beliau tidak bawa bekal. Akhirnya ditinggal oleh para sahabatnya karena ada bawa bekal. Beliau pingsan di tengah jalan. Ditinggal. Beliau yakin akan ada rezeki dari Allah nanti. Yakin beliau. Tawakalnya tingkat tinggi Pak. Kalau kita jangan coba seperti itu, nggak bisa. Kalau sekarang itu beda kelas lah ya, beda kelas. Nah, ketika beliau pingsan di tengah jalan, dibangunkan oleh seseorang, diberikan minuman yang sangat manis dan menyegarkan. Ditanyakan, siapa engkau? Aku Ridwan, diutus oleh Allah untuk memberikan minuman kepadamu. Di depan langsung Mekah Pak, Imam Ibrahim Al-Khawas. Dan orang yang utama itu bukan karena pondok pesantrennya besar, bukan Pak. Bukan karena muridnya banyak, bukan Pak. Al-Imam Al-Khatib Al-Minangkabawi. Pernah dengar? Tahu Minangkabau Pak? Ya, Tasik Malaya kemana berarti? Ke timur. Ya, itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu Imamul Haramain Minangkabau itu. Pernah jadi imamnya Mekah Madinah. Beliau pernah berdoa Pak, ya Allah, siapakah orang yang paling afdol di Mekah dan Madinah ini? Malamnya langsung mimpi bertemu Rasulullah. Khatib, yang paling afdol di Mekah Madinah bukan kamu. Kaget. Karena beliau Imamul Haramain. Kaget. Loh, kan saya imam Mekah dan Madinah. Kan karyanya lebih banyak saya daripada yang lain. Nah, akhirnya Rasulullah ngasih tahu, kamu besok datang ya, habis maghrib, ke suatu tempat ini dan ini, dekat Mekah. Itu yang paling afdol di Mekah dan Madinah. Besoknya didatangi oleh beliau. Ternyata hanya seorang tua yang ngajari alif ba ta ba. Muridnya cuma 2 Pak.
bajunya biasa Pak. Alif Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling afdol semekah Madinah. Kata siapa? Kata Rasulullah dalam mimpinya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Tidak bisa kita tahu. Orang itu hebat, tidak bisa. Kadang saya, ini pemikiran saya Pak ya, jenengan tidak setuju tidak apa-apa. Saya itu paling anti orang disebut wali itu Pak. Dikit-dikit waliullah. Itu saya tidak percaya itu. Tidak percaya. Iya, ada orang menjustifikasi dikit-dikit wali itu. Saya itu paling anti seperti itu. Karena gini, Imam Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tasawuf itu, ya, ma'rifat itu selalu diikat dengan al-kitabi was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Hanya gara-gara bisa terbang jadi wali? Bukan Pak. Kalau terbang jadi wali mungkin dukun itu wali semua Pak. Begitu? Bukan. Sehebat mana dia menjaga syariat, dialah wali Allah. Begitu. Makanya di dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah Sekandari pernah mengatakan, minittiba'il hawa al-musara'ah ila nawafilil khairat wat takasul 'anil qiyami bil wajibat. Termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu, semangat dalam hal sunnah tapi hal wajib dia malas. Ciri-ciri ini ya. Kalau semangat dalam hal sunnah tapi malas dalam hal wajib, itu ciri-ciri. Ciri-ciri tertipu oleh syaitan. Gitu. Kenapa? Karena kalau perkara sunnah itu biasanya banyak yang ngelirik, Pak. Banyak yang muji gitu loh. Ahli tahajud ya. Malam-malam datang ke tahajud. Banyak yang muji, Pak. Gitu. Tapi kalau wajib, surat duhur, surat asar kan biasa kan? Karena nggak ada yang muji. Justru itu tanda orang itu mengikuti hawa nafsu, semangat dalam hal sunnah tapi malas dalam hal wajib. Begitu. Nah, kita kalau memang ikut Rasulullah, nah ini perbedaan sahabat dengan kita. Al-Imam At-Tustari itu pernah mengatakan begini. Perbedaan orang sekarang dengan sahabat itu begini. Kalau sahabat tahu itu sunnah, beliau melakukan. Kalau kita tahu itu sunnah, justru gak melakukan. Sunnah kok, santailah nanti aja. Itu kita ya. Contoh sholat, subhana rabbiyal azim 3 kali. Sunnah, gak usah dibaca, gak apa-apa. Kan begitu kalau kita. Kalau sahabat tidak, tahu itu sunnah, justru dilakukan. Tapi ini bukan berarti saya ahlu sunnah banget, bunda juga. Maksudnya ayolah kita sedikit-sedikit saling mengingatkan. Maksudnya apa sih dari diri saya yang kurang? Kayak tadi, biasanya jarang kumpul dengan orang soleh. Ayo sekarang memperbanyak kumpul dengan orang soleh. Kalau tidak karena orang-orang soleh ini, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau gak ada ulama, Pak, orang-orang itu seperti hewan. Tahu LGBT, Pak? Di barat itu LGBT itu sudah diresmikan. Saya punya kenalan orang di Kanada itu banyak sekali. Kenalan saya di Kanada banyak, Pak. Di sana itu sudah jadi pelajaran resmi LGBT itu, Pak. Indonesia ini kan ulamanya banyak, makanya tidak resmi sampai. Nah ini biasanya Al-Fakir itu biasanya kalau ngobrol itu sama pendeta Rabi Yahudi, sering Al-Fakir ngobrol sama orang pendeta. Pendeta itu ada yang mengakui, untung mayoritas Indonesia ini Islam. Kalau Kristen itu sudah legal itu LGBT itu. Pendeta bilang seperti itu, ayo. Itu. Teman Al-Fakir pendeta itu banyak sekali, Pak. Dan setiap ketemu Al-Fakir pendeta itu biasanya agak minggir-minggir gitu, gak mau. Karena tak ajak debat biasanya. Ayo Pak, debat yuk. Gitu. Nabi Isa itu Tuhan apa bukan? Biasanya gitu. Baru kemarin di Banten ini debat sama Kiai. Biasanya debatnya sama pendeta biasanya. Tapi Masya Allah, baik-baik. Maksudnya kita itu diskusi itu sejauh mana sih antara Bible dengan Al-Quran, baik secara sains atau yang lain. Itu kan cuma diskusi gitu. Kalau Kiai Haji Asif ini bagian pengarang kitab, Pak. Saya bagian perang ya. Bagian debat. Tapi debat ilmiah gitu, debat ilmiah. Makanya ketika ada narasi orang Banten ngajak debat 3 hari 3 malam, datang saya, Pak. Datang gitu. Saya datangi dari Probolinggo ke Banten. Apalagi yang direndahkan adalah dzurriyyah Rasulullah. Malu saya, Pak. Mondok 7 tahun tidak bisa membela cucu Nabi itu malu, Pak. Malu. Yang saya pelajari semuanya itu berjalur ithafus sadah al-muttaqin. Tahu? Gak tahu gitu ya, biar cepat ya. Yang tahu cuma kiai biasanya.
Kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin bisyarhi Ihya'i Ulumiddin, syarah kitab Ihya, Pak. Yang ditulis oleh Sayyid Ar-Murtadha Az-Zabidi An-Nasabah, ulama nasab. Ithaf itu yang dipelajari di pesantren sedunia. Itu sanadnya dari Habib, Pak. Al-Idrus marganya, Pak. Kalau nggak ada para habaib, tidak sampai ke kita itu. Kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syarqawi. Salah satu siapa ulama yang terkenal marganya Al-Idrus juga. Gitu. Jadi jangan dikira dzurriyyah Rasulullah itu sudah tidak ada. Itu fitnah seperti itu sudah ada dari dulu, Pak. Sudah ada. Zaman Nabi Musa ada Musa As-Samiri. Zaman Nabi Isa ada Paulus. Zaman Nabi Muhammad ada Musailamah Al-Kadzdzab. Di 2023 ada orang Banten itu, Pak. Bilangnya 3 hari 3 malam debat. Saya samperin ke Banten sendirian, saya ada bawa teman saya. Ayo debat 3 hari 3 malam. Kabur ke Jakarta. Ya Allah. Jadi jangan macam-macam. Orang Indonesia ini ya, Wali Songo itu waliyun min auliyaillah. Auliyaullah Wali Songo itu, Pak. Dan nasab Wali Songo itu jalurnya kepada Ahmad Khan. Terus itu ya Abdul Malik, Ahmad Syah Jalal, terus sampai Ubaidillah. Berarti Wali Songo juga Habib. Sama-sama Habib. Kenapa kok udah dipanggil Habib? Al-Fakir datang kepada Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Al-Fakir datang kepada Habib Lutfi. Bib, kenapa sih kalau Wali Songo itu kok disebut Habib? Oh begini Gus. Dulu di zaman Belanda, kalau ketahuan itu dzurriyyah Rasulullah, pasti akan dipersempit dakwahnya. Makanya disimpan kehabibannya. Dulu seperti itu, kata beliau. Ya. Makanya nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Dan ini pentingnya di acara malam ini kita mengenal siapa Rasulullah. Dan bagaimana sih cara kita menghormati Rasulullah? Nah, ini pertanyaannya ya. Rasulullah kan sudah tidak ada tuh, Pak. Sudah tidak ada. Kita cuma tahu ceritanya. Kita hanya mengenang sejarahnya. Kita hanya ingin tahu sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara meneruskan untuk memuliakan Rasulullah? Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan urkubu Muhammad fi ahli baitihi. Urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Cara memuliakan Nabi Muhammad itu dengan cara kalau sekarang memuliakan keturunannya. Pesannya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Sahabat Muawiyah, Pak. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau itu setiap ketemu Sayyidina Hasan dan Husain, Pak. Setiap ketemu pasti beliau siapkan hal yang terbaik diberikan kepada beliau. Sayyidina Muawiyah yang difitnah oleh orang-orang Syiah, dikatakan beliau pembenci Ahlul Bait, padahal setiap Sayyidina Hasan dan Husain bertemu dengan beliau, dalam satu riwayat sahih dikatakan beliau kasih 300 dinar. Berapa itu kalau dijumlahkan sekarang, Pak? Ratusan juta, Pak. Gitu. Sahabat Zaid bin Thabit, kalau ketemu sahabat Abdullah bin Abbas, Pak, ya, dicium tangannya, Pak. Dicium. Hakadha naf'alu bi ahli baitin Nabi. Begini kita memperlakukan ahlul bait Nabi. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika bertemu Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali. Marhaban bil Habib ibnul Habib. Masya Allah. Sahabat seperti itu. Jadi ketika kemarin ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengatakan mencintai Habib karena nasabnya. Ya, gak ada dalil katanya. Bukan tidak ada sebenarnya, gak nemu. Jangan pernah bilang gak ada, Pak. Gak nemu. Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, beliau mengatakan mencintai Rasulullah dan para dzurriyyahnya itu hasaban wa nasaban. Jelas. Hasaban wa nasaban. Imam Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir yang kitabnya dikaji semua ulama sedunia. Gak percaya beliau gak apa-apa. Terserah. Tapi Al-Fakir percaya ke beliau karena beliau itu orang allamah, ahli tafsir. Begitu. Nah, kita kan ada acara seperti ini. Seharusnya nanti ketika pulang,
Kita ada athar. Ada athar itu maksudnya ada sesuatu yang melekat membuktikan kita cinta kepada Rasulullah. Yang dulu mungkin tidak pernah baca sholawat, sekarang ayo di rumah setelah sholat, meskipun cuma 5 kali Pak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Tidak harus nunggu ada hadroh Pak. Jenengan kalau nunggu ada hadroh, kalau sudah ditabu baru jangan Nabi. Tidak harus gitu. Ya, jenengan pegang tasbih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu. Apa susahnya? Wan Rasulullah sendiri kok yang balas nanti. Allah sendiri yang balas. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyron. Yang solawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Man shalla alayya min ba'idin sami'tuhu, kata Rasulullah. Orang yang membaca solawat kepadaku dari jarak jauh, aku pasti mendengarnya, kata Rasulullah. Makanya semoga kita pulang dari majelis ini ada sedikit manfaat dan barokah yang bisa kita amalkan. Yang dulunya tidak pernah baca sholawat, ayo sedikit-sedikit baca sholawat. Yang dulunya tidak pernah tahu siapa saja sih anak Nabi itu, karena sekarang fitnah sudah banyak Pak. Sekarang itu ada buku-buku yang tersebar mengatakan bahwa anak Nabi hanya Sayyidah Fatimah, yang lain itu anak tiri katanya. Kalau kita tidak pernah belajar, kita percaya, oh ternyata Sayyidah Fatimah saja, yang lain anak tiri. Kan percaya kita Pak. Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Zainab itu bukan anak Nabi, tapi anaknya Sayyidah Khadijah dari suami sebelumnya. Kalau kita tidak belajar kepada ulama, kita percaya. Padahal sejak dulu di dalam kitab Nasabu Quraisy, semuanya putri Nabi. Semuanya itu putri Nabi. Fitnah itu baru datang sekarangan saja. Baru datang sekarang saja sebenarnya. Nah, cara kenal seperti itu kan kita tidak bisa kalau nggak kenal para ulama itu. Tidak bisa. Makanya para ulama ini benar-benar warasatul anbiya, ya, benar-benar pewaris para nabi. Untungnya orang Indonesia ini banyak orang alim Pak. Indonesia ini banyak sekali orang alim, dari ujung timur sampai ujung barat tidak terhitung orang alim Pak. Tetapi benar kata Habib Salim Asy-Syadzili Pak ya. Beliau pernah mengatakan orang yang nggak butuh kepada ulama itu biasanya tetangganya. Beliau benar kalau dipikir-pikir, orang yang paling gak butuh kepada orang alim itu tetangganya gitu loh. Coba pikir-pikir ya. Pondok-pondok pesantren besar ya, rata-rata itu justru tetangganya biasa-biasa saja gitu. Yang undang itu orang-orang jauh semua. Kalau dipikir-pikir betul. Tapi bagi seorang ulama, justru yang akan menjadi cobaan beliau di akhirat tetangganya. Ya. Beliau mengajari orang jauh-jauh padahal tetangganya banyak yang gak bisa sholat. Nah itu repot kan ya, repot, sama-sama repot, sama-sama salah kalau gitu. Makanya ayo kita buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah setelah kita pulang. Yang sebelumnya tidak pernah membaca sirah Nabi, ayo kita sekarang membaca sirah Nabi. Mungkin itu dulu sedikit, semoga bermanfaat dan semoga ada barokahnya Pak ya. Dan ayo jangan lupa buktikan kalau kita benar-benar umat Rasulullah. Setelah pulang dari sini, ayo kita sedikit-sedikit bertanya, siapa saja sih istri Rasulullah? Siapa saja sih putri Rasulullah? Siapa saja sih yang disebut dengan Ahlul Bait itu? Agar kita tahu, mencintai Rasulullah itu ada bukti, begitu. Ada bukti. Bukan hanya mengatakan Rasulullah cinta gak cinta. Coba sebutkan, Rasulullah pamannya namanya siapa? Siapa ya? Yang saya kenal cuma Abu Lahab. Aduh. Pas Abu Lahab yang kenal waktu. Kadang ada orang awam itu begini, padahal di sampingnya banyak ulama. Beliau tuh fanatik kepada ulama tapi tidak ngaji, salah juga Pak. Fanatik ke ulama tapi gak mau ngaji itu salah. Al-Fakir pernah kedatangan tamu, beliau itu minta nama. Ustadz, saya minta nama, anak saya laki-laki, lahir bulan Ramadan. Saya kasih nama Muhammad Asdaqfillah. Nah, kemudian dia tidak setuju. Karena beliau fanatik kepada ulama, akhirnya mencari sendiri di Al-Quran. Dikasih nama Pak, Muhammad Allah. Ini yang buat langit dan bumi berarti kita saya. Muhammad Allah, ini paling baik Ustaz. Iya paling baik memang itu sudah, gak ada lagi. Nama itu paling sudah Muhammad Allah Pak. Aduh ya Allah kata saya. Jadi cinta kepada ulama betul, tapi kalau gak ngaji sama juga gitu. Kadang apa yang kita bela itu tidak sesuai dengan standar syariat, itu salah juga Pak gitu.
harus standar dengan syariat agar tidak terkesan radikal. Makanya istilah Islam radikal itu kan mulai digencarkan dulu kan ya. Radikal itu kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu standarnya syariat. Kalau keluar dari syariat itu radikal. Nah, kita tinggal lihat nanti syariat ini ada nggak ngajari seperti ini. Kalau nggak ada, melanggar syariat, oh radikal berarti. Gitu. Kalau pakai cadar itu dikatakan radikal, Pak. Berarti yang nggak pakai kerudung itu gimana kan gitu. Karena sempat dulu difitnah orang-orang wanita yang berusaha menutupi auratnya. Menggunakan cadar itu disebut teroris. Ini teroris ini. Bajunya orang Yahudi katanya. Saya pengen nanya, bajunya Indonesia itu kayak apa sih? Gitu. Ayo, standar Indonesia itu kayak apa sih? Apa kayak di Pantai Kuta Bali? Kok udah ada yang ngeritik itu sampai sekarang? Gitu. Kalau memang memakai cadar itu bukan standar orang Indonesia, tetapkan orang Indonesia itu standarnya begini. Nah, gitu. Baru boleh mengkritik gitu. Ini bukan orang Indonesia gitu. Al-Fakir setelah mengadakan diskusi membela para habaib di Banten itu, wow, caciannya banyak sekali, Pak. Saya disebut budak Yaman. Ini daripada budaknya Imaduddin kata saya. Mending budak Yaman. Enak, banyak ulama di sana. Gitu. Ada yang bilang Habib Pesek lah. Banyak, Pak, gitu loh. Nah, itu kan orang-orang yang gak ilmiah gitu loh. Padahal kita kan mengkaji ilmiah sebenarnya. Debat, ayo debat. Apakah debat itu tidak boleh di Indonesia? Boleh. Debat politik aja boleh, apalagi debat ilmu, kan begitu. Ya. Debat politik aja boleh, bahkan di live kan di TV One, apalagi cuma debat ilmu. Karena kalau ilmu itu pasti bisa dikejar. Siapa yang benar pasti ketemu. Siapa yang benar pasti ketemu. Contoh, ada orang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah dolalah. Tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat, Imam Mazhab 4 tidak pernah melakukan. Nah, itu biasanya ada kalangan seperti itu, Pak. Bid'ah semuanya haram, syirik, begitu. Ada. Itu kalau dilihat di kitab aslinya memang iya, Pak. Ada kitab namanya Fathul Majid, karya orang-orang ini yang nggak mau sama Maulid ini ya. Beliau mengatakan bahwa Maulid Nabi itu nau'un minal ibadah lin Nabi. Termasuk kita itu beribadah menyembah Nabi Muhammad. Makanya mereka mengkafirkan. Padahal Rasulullah sendiri setiap hari Senin itu berpuasa. An Abi Qatadah Al-Ansari anna Rasulullah su'ila an saumil itsnaini faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, rawahu Muslim. Rasulullah pernah ditanyakan, kenapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasulullah? Di hari Senin aku dilahirkan dan di hari itu juga ya, wahyu pertama kali diturunkan kepadaku. Apakah ini hanya terjadi kepada Nabi? Coba kita balik ke Nabi Isa sekarang. Nabi Isa itu pada tanggal 25 Desember, hari apa itu? Natal kan ya? Natal itu kelahiran Nabi Isa kata teman-teman Kristen. Nah, Natal. Kenapa Islam menganggap pemahaman Natal salah? Karena dianggap Tuhan. Konsep Islam tidak menerima manusia itu sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk menyembah para malaikat dan para nabi. Andaikan orang-orang Nasrani itu memperingati kelahiran seorang nabi, Islam fair. Gitu. Berhubung itu memperingati kelahiran Tuhan, maka Islam tidak menerima. Kadang itu akan menjadi ribut nanti. Setiap tanggal 25 Desember, boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Kalau Al-Fakir pribadi, setelah bertemu berkali-kali dengan para pendeta, dengan orang Kristen, mending nggak usah ngomong. Kenapa? Ternyata para Kristen sendiri di berbagai aliran itu masih berdebat, Pak. Ortodok mengatakan kelahiran Yesus itu Januari. Belum yang Oneness, belum yang Saksi Yehova, belum yang Tritunggal, belum yang Katolik, belum yang Ortodok Timur, Ortodok Barat. Wow, mereka aja berdebat, gak setuju tanggal 25 Desember. Malah kita sok-sokan selamat Natal. Diketawain sama orang Kristen. Karena orang Kristen mayoritas sekarang sudah mulai cerdas. Ternyata 25 Desember itu bukan kelahiran Nabi Isa. Gitu. Kok malah kita ribut-ribut? Gak usah ribut, gak usah ngomong juga. Kenapa? Mereka juga sudah ada yakin sekarang gitu loh.
Al-Fakir ketemu orang Kristen tuh sering gitu. Sampai ada yang ke rumah ada, Ustadz, ayo kita debat 2 jam. Kalau antum bisa menjawab pertanyaan, Al-Fakir langsung masuk Islam. Debat Pak di rumah 2 jam. Nah, alhamdulillah pernah belajar dikit-dikit tentang bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani. Langsung ketika itu dia syahadat di rumah Pak. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu jadi hal seperti itu. Gimana caranya tahu? Harus mendekat kepada orang-orang soleh, para ulama. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita estafetkan dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Asep Jaini sama para habaib. Dipersilakan. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم بيننا ولا فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يسر لنا امورنا من راحه لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا واخرانا انك لا كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سئية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتبدي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها من دخل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن نيتنا اللهم حسن حاجتنا بالبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka hubba amalin yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka habba ilaina min anfusina wa ahlina wa walidayna wa amwalana wa ma ibadil dhama. Allahumma habibna ilaika wa ila malaikatika wa anbiyaika wa jami'i khalqik. Allahumma adzik qulubana barda 'afwika wa halawata hubbika. Allahumma adzik qulubana barda 'afwika wa halawata hubbika. Allahumma adzik qulubana barda 'afwika wa halawata hubbika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.
Aya jamaah nu bade angkat umroh enjing Kang Asep Nurman. Urang doakeun umrohna makbulah, mabrurah. Urang doakeun Pak Sekda, Pak Ivan, Pak Sandi, Pak Kapolsek, Pak Iwan atur nuhun, Pak Camat atur nuhun, Pak Kadis, Pak Lurah sadayana, Mas Ian, Kang Jamil dulur abdi di Garut, Mas Heri Dermawan, Pak Kang Luki, dan para sahabat semua, wabil khusus tetangga saya yang banyak membantu acara ini, Kang Haji Sufyan, Bapak sareng Pak RW hatur nuhun. Jamaah sadaya nu tiasa disebatan hiji-hiji hatur nuhun, hatur nuhun. Abdi aya panyuhunkeun Fatihah sakali. Kangge pun anak nu di Yordania mudah-mudahan hasil ilmuna. Oge Fatihah berikutna nu ieu ditujukeun kangge kaselamatan bangsa negara urang. Mudah-mudahan Presiden 2024 saha wae nu jadi ulah nu khianat kana agama. Ulah nu khianat ka negara. Ulah nu khianat kana Pancasila katut Undang-Undang 45. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ubar pamali rotinan urang 5 menit urang mau shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya alladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah warga sadayana di Tasik masih kena ayat Kiai Sepuh nu abdi uninga hiji Mama Abu Yanding Abdul Qadir Nusa Kawalu
dua pun guru timi Darussalam anu nembe putrana nyerahkeun hadiah ka santrina Mama Kiai Haji Yusuf Sidik, tilu Mama Kiai Haji Aceng di Bantar Gedang, oge para kiai nu sanes di Ciharahas di mana sarabaan tepangan ku para santri ku para pejabat wayahna pasekda tepangan dina milad kota tepangan para ulama memeh aya acara naon tepangan penta doana ti kiai kiai sepuh oge wengi ieu urang tutup ku maos Fatihah sakali di khusus kangge Habibana Muhammad Rizik bin Syihab muga-muga ku Allah dipanjangkeun umurna disalametkeun tina fitnah jeung pancabahaya dibarakati umil Quran Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada khusus guru saya beliau Kiai Haji Asep Jani Arif yang memotivasi saya, Gus Wapi, Pak Habib juga sama, Habib Abu Bakar, Habib Soleh, doakan guru saya Kiai Haji Asep Jani, Allah panjangkan umur. Putri-putri beliau semua hafal Quran umur 14-15 tahun dan luar biasa cara mendidik beliau. Kehidupan beliau amat sederhana, santri tidak banyak, paling 10-20 orang. Kita doakan beliau, Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan. Mun baheula tasik gaduh Mama Kuda, gaduh Mama Cikalang, gaduh Mama Kholil Lewidahu, gaduh Mama Emi Ciroyom, gaduh ulama Arageung kapungkur. Urang doakeun mudah-mudahan pun guru Kiai Haji Asep Jani Arif ngagentos para ulama di Tasik Jagat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi